Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nida Fargawana. Saya akan menjelaskan mengenai praktikum geologi struktur mengenai penggunaan kompas. Pada praktikum kali ini, kita akan mengukur orientasi dari struktur bidang, kemudian orientasi dari struktur garis, dan orientasi struktur garis dalam bidang. Untuk yang pertama, kita akan mengukur orientasi dari suatu bidang. Untuk mengukur orientasi dari suatu bidang, kita akan menghitung besar jurus dan penunjamannya. Untuk jurus atau yang dalam bahasa Inggrisnya strike adalah arah garis yang dibentuk dari perpotongan bidang planar dengan bidang horizontal ditinjau dari arah utara. Sedangkan penunjaman atau dalam bahasa Inggrisnya dip adalah derajat yang dibentuk antara bidang planar dan bidang horizontal yang arahnya tegak lurus dari garis strike. Untuk melakukan pengukuran strike dan dip, kita akan menggunakan kompas geologi. Sebelum itu, kita harus mengetahui beberapa bagian yang ada di kompas geologi. Pada kompas geologi, terdapat bullseye yang sangat berguna ketika kita akan melakukan pengukuran strike. Kemudian, terdapat clinometer yang sangat berguna ketika kita melakukan pengukuran dip. Untuk selanjutnya, terdapat index pin dan leaf pin. Untuk index pin dan leaf pin digunakan untuk mengatur besarnya sudut deklinasi yang ada pada daerah tersebut. Karena pengukuran ini dilakukan di Indonesia, sehingga secara astronomis Indonesia terletak dekat khatulistiwa yang menyebabkan sudut deklinasi tidak terlalu besar. Untuk selanjutnya terdapat panah kompas atau jarum kompas. Kemudian pada bagian belakang kompas terdapat alat untuk memutar-mutar kilometer dan bullseye. Ini dilakukan untuk menempatkan kilometer atau bullseye supaya mencapai level. Ketika bullseye mencapai level, maka kita akan mendapatkan sudut strike yang ditunjukkan oleh panah dari kompas. Sementara untuk kilometer, ketika sudah mencapai level, maka kita akan mendapatkan besar sudut penunjaman atau sudut dip. Untuk langkah-langkah mengukur strike dan dip pada suatu bidang akan saya jelaskan pada video ini. Oke, kita akan melakukan pengukuran strike dan dip. Kita sudah memiliki bidang yang pertama. Untuk melakukan pengukuran strike dan dip, maka yang pertama kita lakukan adalah mengukur sudut strike. Untuk sudut strike sendiri, kita akan mengukur dengan kompas geologi ini. Langkah pertamanya adalah menempelkan sisi is dari kompas dengan bidang. Caranya seperti ini. Untuk sisi is pada kompas kita tempelkan pada bidang. Lalu kita pastikan untuk bullseye mencapai level atau berada di tengah ini. Gelembung ini berada di tengah. Jika sudah, kita tandai dengan menggunakan pensil. Tandai dengan pensil untuk strike. Kemudian kita lihat bahwa strike-nya untuk kompas N-nya menunjukkan ke arah 270 derajat. Maka dari itu besar sudut strike-nya adalah 270 derajat. Kemudian kita ukur dip-nya. Kita sudah menandai ini, lalu kita tambahkan 90 derajat ke arah bawah sehingga ini merupakan dip-nya. Kemudian kita tambahkan sisi west kompas. Sebelumnya kita luruskan dulu bagian belakang ini. Kita putar-putar bagian belakang ini. Oke, jika sudah, kita akan tempelkan sisi west ini. Sisi west, oh yang ini. Nah, sisi west dengan bidang sejajar dengan garis gip yang telah kita buat tadi. Kemudian kita putar-putar bagian belakang. Hingga kilometer mencapai level. Oke, kilometernya sudah mencapai level seperti ini. Gelembungnya sudah masuk ke garis-garis ini. Lalu kita lihat untuk sudut dipnya bisa kita lihat besarnya adalah 41 derajat. Ketika kita akan menggambarkan strike dan dip pada peta, misalkan besar sudut penjurusan atau strike-nya sebesar theta dan sudut penunjaman atau dip-nya sebesar alpha, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah tarik garis yang memiliki arah sebesar theta terhadap arah utara. Kita
Kita dapat mengukurnya dengan menggunakan busur derajat. Kemudian kita arahkan sumbu derajat, titik 0 derajatnya berada pada arah utara. Kemudian kita tandai sudut penjurusannya, yaitu sebesar theta. Lalu kita tarik garis antara pusat busur dengan titik yang sudah kita tandai. Kemudian kita tarik garis. Langkah yang kedua, kita akan membuat arah dip. Arah dip berbeda dengan dip. Untuk arah dip ini adalah 90 derajat dari strike. Maka dari itu, buat garis tegak lurus dari strike bisa menggunakan busur derajat. Kita tandai titik 90 derajat, kemudian kita tarik garis. Maka kita akan dapatkan arah penunjaman atau dip. Kemudian untuk besar penunjamannya sendiri atau dipnya kita tuliskan di bawah atau di ujung garis dip, yakni sebesar alfa. Jika kita lihat sebagai penampang, maka bisa kita lihat bahwa besar dip itu dihitung terhadap sudut horizontal yang arahnya sejajar dengan arah dip itu sendiri, sehingga bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara strike arah dip dengan dip. Pada soal yang pertama, kita memiliki besar strike sebesar 270 derajat dan besar dip sebesar 40 derajat. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menggambarkan strike dan dip pada peta adalah kita tarik garis sebesar 270 derajat dari arah utara, kemudian kita tambahkan 90 derajat dari arah strike yang sudah kita buat tadi, dan kita tuliskan besar dipnya di ujung garis dip yang sudah kita buat. Kemudian kita akan menuliskan strike dan dip yang sudah kita gambar. Cara menuliskan strike dan dip adalah N besar sudut strike derajat E garis miring besar sudut dip. Pada soal ini kita akan menuliskan N 270 derajat E garis miring 40 derajat. Baik, di sini kita sudah memiliki bidang yang kedua. Pada bidang kedua ini kita akan melakukan pengukuran strike dan dip. Untuk melakukan pengukuran strike dan dip, langkah pertama kita akan melakukan pengukuran strike. Tepatnya adalah sudut strike. Caranya sama seperti langkah pertama, kita akan menempelkan sisi is kompas dengan bidang. Oke, di sini kita sudah memiliki buku hardcover. Pada buku ini kita akan gunakan buku ini untuk melakukan bantuan supaya bidang ini rata. Karena bisa kita lihat sini bidangnya cukup tidak rata, sehingga kita memerlukan bantuan buku hardcover untuk mencari nilai rata-rata dari kemiringan ini. Oke, jika sudah, kita akan lakukan pengukuran strike. Langkah pertama, kita akan memastikan bullseye mencapai level. Jika sudah, ya ini sudah mencapai level, kita akan melihat bahwa strike-nya yang ditunjukkan oleh panah N itu mengarah ke arah sudut 95 derajat. Bisa dilihat 95 derajat. Kemudian itu adalah strike-nya. Untuk melakukan pengukuran dip, kita pertama kita tandai dulu yang strike yang tadi. Oke. Itu sudah ditandai, kita tambah 90 derajat ke arah miring. Karena yang bisa kita lihat ini miring ke arah sana, maka strike-nya ke arah dip-nya ke arah sana. Oke, kita akan menempelkan sisi west kompas, lalu kita putar-putar. Ya, kita sudah menemukan untuk dip-nya sebesar 5 derajat. Untuk dipnya sebesar 5 derajat. Baik, kita sudah menemukan tadi untuk besar dipnya adalah 5 derajat. Namun jika kita lihat, ini kita kesulitan untuk menemukan letak levelnya kilometer. Maka dari itu kita memiliki cermin di sini. Cermin ini kita akan gunakan untuk melakukan pengukuran dip. Caranya kita intip seperti ini dari atas, sehingga kita bisa melihat milimeternya. Kita intip. Nah, bisa kita lihat ntar jika terlihat ada milimeter di sini, itu
berarti sudah tepat sudutnya. Kemudian kita akan ubah trigonometernya dengan menggeser bagian belakang ini sehingga trigonometernya mencapai level. Namun kita tadi sudah menggunakan teknik yang biasa sehingga kita tidak perlu menggunakan teknik yang seperti tadi, karena itu digunakan apabila kita kesulitan untuk melihat klinometer. Maka dari itu dip yang kita ukur di sini adalah sebesar 5 derajat. Kemudian untuk soal yang kedua, kita memiliki sudut strike sebesar 95 derajat dan dip sebesar 5 derajat. Kita akan menggambarkan strike dan dip ini pada peta. Maka pertama yang kita lakukan adalah menarik garis dengan arah 95 derajat dari arah utara. Kemudian kita tambahkan 90 derajat untuk menggambarkan garis dip. Sebelumnya kita harus paham bahwa kita mengukur garis strike terhadap arah utara ke arah timur. Maka nanti gambarnya ketika kita menghitung maka akan searah dengan jarum jam atau clockwise. Kemudian setelah kita menggambarkan dip, kita tuliskan besar dipnya yakni sebesar 5 derajat di ujung garis dip. Kemudian kita tuliskan strike dan dipnya yakni N 95 derajat E garis miring 5 derajat. Oke, di sini kita sudah memiliki bidang yang ketiga. Kita lihat di sini bidangnya cukup curam. Kita akan lakukan pengukuran strike dan dipnya. Sama seperti cara sebelumnya, untuk melakukan pengukuran strike, kita tempelkan sisi is kompas dengan bidang. Dengan bantuan buat cover, karena ini cukup sulit, karena tidak terlalu rata bidangnya, cukup tidak rata. Kemudian kita buat covernya nempel, ya begini. Ya. Kemudian kita tempelkan sisi is kompas dengan bidang. Salah, begini. Nah, sorry. Oke, kemudian kita akan lakukan pengukuran. Pertama-tama kita pastikan trigonometernya mencapai level. Oke, ini sudah mencapai level. Kemudian kita buat garis strike-nya seperti ini. Oke, sudah. Kita lihat untuk strike-nya itu sebesar 10 derajat. Maaf. Strike-nya itu sebesar 355 derajat. Ya, 355 derajat. Kemudian untuk dip-nya bisa kita lihat, kita akan menempelkan sisi west dengan dip-nya. Tapi sebelum itu kita buat dulu garis dip-nya sebesar 90 derajat dari strike ke arah bawah. Oke, jika sudah, kita tempelkan sisi west kompas. Kemudian kita putar-putar hingga klimeter mencapai level. Pastikan garis dip ini sejajar dengan kompas. Oke, kita putar-putar hingga klimeter mencapai level. Ya, sudah. Klimeter sudah mencapai level. Dan kita angkat. Kita akan mendapatkan untuk sudut dipnya sebesar 34 derajat. Untuk sudut dipnya sebesar 34 derajat. Untuk menggambarkan strike dan dip pada peta, kemudian menuliskannya, langkah-langkahnya sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Maka kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Baik, kita sudah memiliki bidang yang keempat. Untuk bidang yang keempat, kita akan melakukan pengukuran strike dan dipnya. Sama seperti cara sebelumnya, untuk pengukuran strike dan dip, langkah pertama kita akan melakukan pengukuran sudut strike. Untuk sudut strike-nya, kita tempelkan sisi is kompas dengan bidang seperti ini. Karena ini bidangnya cukup mulus, maka kita tidak membutuhkan buku hardcover ini. Oke, kita akan menempelkan sisi is ini pada bidang, lalu kita akan pastikan klimeter mencapai level. Oke, jika sudah, kita lihat untuk sudutnya, sudut strike-nya adalah sama 355 derajat.
Kemudian kita akan buat garis strike pada bidang ini. Maaf tadi bengkok. Ya, sudah lurus. Oke, kita tambahkan sebesar 90 derajat dari strike. Nah, ini. Lalu kita tempelkan sisi west pada kompas dengan bidang. Oke, kita tempelkan sisi west dengan kompas. Lalu kita putar-putar klinometer hingga klinometer mencapai level. Oke, sudah. Sebelumnya pastikan dulu kompasnya sejajar dengan bidang dengan garis dip. Jika sudah, kita lihat untuk besar dipnya sebesar 20 berapa ini? 26 derajat. Gambar dan cara penulisan strike dan dip adalah sebagai berikut. Baik, kita sudah memiliki bidang yang kelima. Untuk bidang kelima ini kita akan lakukan pengukuran strike dan dip. Bisa kita lihat di sini untuk bidang kelima. Ini kita lakukan pengukuran. Oke, untuk pertama-tama kita akan lakukan pengukuran sudut strike. Caranya, pertama kali kita akan tempelkan sisi east kompas dengan bidang. Karena ini cukup mulus, kita tidak memerlukan bantuan buku cover. Oke, kita akan lakukan ukuran. Kita pastikan bullseye mencapai level. Baik, bullseye sudah mencapai level dan arah kompas menunjukkan ke sudut 95 derajat. Ya, untuk sudutnya sebesar 95 derajat. Diukur dari north terhadap east. Lalu setelah itu kita tandai dengan pensil. Oke, tandai dengan pensil. Jika sudah, kita tambahkan 20 derajat para kemiringan. Oke, jika sudah, kita tempelkan sisi west kompas dengan bidang. Lalu kita putar-putar bagian belakang ini. Kita mendapatkan untuk dipnya sebesar. Oke, untuk dipnya sebesar 73 derajat. Dipnya sebesar 73 derajat. Gambar dan cara penulisan strike dan dip adalah sebagai berikut. Baik, di sini kita sudah memiliki bidang yang keenam. Bidangnya ini karena ini kurang mulus, bidangnya kurang mulus, kurang datar. Kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan bantuan hardcover seperti ini. Kemudian kita lakukan pengukuran untuk sudut strike. Untuk sudut strike-nya kita pastikan klinometer mencapai level. Oke, belum level juga. Ya, sudah. Belum. Ini cukup sulit karena bidangnya hampir datar. Oke, ini sudah mencapai level. Kemudian kita tandai dengan pensil untuk garis strike. Untuk sudut strike-nya sebesar bisa kita lihat 7 derajat. Untuk strike-nya sebesar 7 derajat. Kemudian kita kok digeser bukunya. Ini tidak boleh digeser ya, sorry. Harusnya ini nggak boleh digeser. Kita lakukan pengukuran lagi. Oke, ya sudah. Besarnya berubah, bukan 7 derajat lagi. Ternyata sudut slide-nya sebesar 15 derajat.
kita tandai dengan pensil. Oke, ini tidak boleh digeser ya. Kemudian kita tambahkan 90 derajat untuk tip. Tambahkan garis 90 derajat untuk tip. Sebelumnya ini karena hampir datar, kita cukup bingung untuk menentukan besar sudut tipnya. Langkah yang kita lakukan, kita bisa menggunakan bantuan air untuk menentukan kemana arah dipnya. Baik, kita akan lakukan pencarian arah dip. Bisa kita lihat untuk airnya mengalir ke sana, maka dipnya ke arah sana. Ya, nih dipnya ke arah sana. Kemudian kita lakukan pengukuran. Kita pakai sisi West kompas pada bidang. Kemudian pastikan perimeter mencapai level. Oke, sudah. Kita bisa lihat untuk besar sudut dipnya adalah 5 derajat. Sudutnya adalah 5 derajat. Gambar dan cara penulisan strike dan dip adalah sebagai berikut. Baik, di sini kita sudah memiliki bidang yang ke-7. Untuk bidang yang ke-7 kita akan lakukan pengukuran strike dan dipnya. Bidangnya yang ini. Nah, ini. Oke. Untuk bidangnya kita lakukan pengukuran strike dengan menempelkan sisi hias kompas dengan bidang. Oke, pastikan perimeter mencapai level. Sudah. Kemudian kita bisa lihat untuk jarum M-nya mengarah ke 152. Kemudian kita tandai dengan pensil. Setelah kita tandai dengan pensil, kita tambahkan 1 derajat ke arah dip untuk menggunakan garis dip. Kemudian kita lakukan pengukuran dip dengan menempelkan sisi West kompas dengan bidang. Kita putar-putar 5 meter hingga mencapai level. Kemudian jika sudah, kita bisa lihat perimeternya mencapai level dan kita angkat. Kemudian kita lihat besar sudutnya adalah 48 derajat. Gambar dan cara penulisan strike dan dip adalah sebagai berikut. Oke, kita sudah memiliki bidang yang ke-8. Untuk bidang yang ke-8, untuk mengukur sudut strike, sama seperti sebelumnya kita tempelkan sisi is kompas pada bidang. Oke, seperti ini. Kemudian kita pastikan bullseye mencapai level. Jika sudah, kita tandai dengan pensil. Kemudian kita tambahkan 90 derajat ke arah dip. Oke, siap. Setelah itu kita tempelkan sisi west kompas dengan bidang. Karena di sini saya kesulitan melihat sudut ininya, kita akan menggunakan cermin. Oke, untuk dipnya sebesar 74 derajat. Gambar dan cara penulisan strike dan dip adalah sebagai berikut. Baik, kita sudah memiliki bidang yang 9. Bidang ini kita akan lakukan pengukuran strike dan dipnya. Untuk pengukuran strike, pertama-tama sama sebelumnya kita tempelkan sisi kompas dengan lidah seperti ini. Lalu pastikan perimeter mencapai level. Ya, sudah. Kita tandai dengan pensil. Tipis saja, bisa tebal-tebal. Ya, sudah. Cukup tebal, nggak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya kita tambahkan 90 derajat.
Oke, dan sudah kita ukur untuk bidang untuk sudut tipnya. Kita putar-putar milimeter belum mencapai level. Kita dapatkan untuk dipnya sebesar 89 derajat. Oke, untuk strike tadi belum kita ukur. Untuk strike-nya itu sebesar 260 derajat. Gambar dan cara penulisan strike dan dip adalah sebagai berikut. Baik, kita sudah memiliki bidang yang terakhir, bidang yang 10 untuk ukuran strike dan dip. Untuk strike dan dip pada bidang ini, kita akan lakukan pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran sudut strike. Kita tempelkan sisi is kompas dengan bidang. Oke. Kemudian kita pastikan bullseye mencapai level, dan bisa kita lihat untuk strike sebesar 260 derajat. Oke, jika sudah, kita tandai dengan menggunakan pensil. Ya, tidak jelas, tapi saya bisa melihatnya. Kemudian kita tambahkan 90 derajat ke arah bawah. Kemudian kita tempelkan sisi west kompas dengan bidang. Oke, tempelkan sisi west. Pastikan ininya garisnya sejajar antara dip dengan sisi kompas. Kemudian kita putar-putar milimeter hingga mencapai level. Mana garisnya? Oh ya, ini. Oke, 5 meter sudah mencapai level. Kemudian kita angkat dan kita akan mendapatkan untuk sudut dipnya sebesar 52 derajat. Gambar dan cara penulisan strike dan dip adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah hasil dari pengukuran strike dan dip pada bidang 1 hingga bidang 10. Selanjutnya, kita akan menghitung orientasi dari struktur garis. Pada struktur garis ini, kita akan menghitung trend dan plunge. Trend adalah azimut dari struktur garis geologi, biasanya berupa sumbu lipat. Sedangkan untuk plunge adalah sudut antara garis dan bidang datum horizontal. Trend dan plunge ini mirip dengan strike dan dip. Trend ini bisa kita perlakukan seperti strike, dan plunge bisa kita perlakukan sebagai dip. Langkah-langkah melakukan perhitungan trend dan plunge untuk menghitung orientasi struktur garis akan saya jelaskan pada video ini. Baik, kali ini kita akan melakukan pengukuran pada struktur garis. Untuk struktur garis, kita akan melakukan pengukuran trend dan plunge. Untuk trend dan plunge sama seperti strike dan dip. Untuk trend, kita akan melakukan pengukuran mirip dengan strike. Langkah pertama, kita akan tempelkan sisi is kompas dengan bidang garis. Oke, untuk itu kita akan menempelkan sisi is kompas dengan struktur garis. Kemudian bisa kita lihat, karena ini kemiringannya ke arah sebelah sana, maka untuk arah panah ininya ke arah sana. Namun jika kemiringannya ke arah sana, maka kita tempelkan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran trend. Kita sejajarkan kompas dengan struktur garis, dan kita perbaiki hingga
level bullseye mencapai level. Baik, sudah jelas. Tolong kameramen. Fokus, iya. Bisa kita lihat ini untuk struktur garisnya, untuk trennya bisa kita lihat arahnya ke 90 derajat. Untuk trennya 90 derajat, maka ini trennya merupakan N 90 derajat E. Kemudian untuk plunge, kita akan menempelkan sisi west kompas dengan struktur garis. Pertama-tama kita putar dulu bagian belakang ini sehingga yang dalam sini panasnya ke arah 0. Kemudian kita tempelkan sisi west kompas dengan struktur garis. Kita akan lakukan putar-putar. Kita lihat untuk plunge-nya sebesar 3 derajat. Untuk plunge-nya sebesar 3 derajat. Oke, sini kita sudah memiliki struktur garis yang kedua. Struktur garis ini bisa kita lihat. Kita akan melakukan pengukuran tren dan plunge-nya. Untuk melakukan pengukuran tren sama seperti tadi, kita akan menempelkan sisi kompas dengan sisi struktur garis ini. Kita lihat ini untuk kemiringannya ke arah sana, maka kita akan lihat untuk trennya berarti ke arah sana juga. Oke, bullseye sudah mencapai level. Bisa kita lihat untuk panahnya mengarah ke 170. Bentar. Ya. 170 derajat. Maka dari itu trennya merupakan sebesar 170 derajat. Kemudian untuk untuk plunge, kita tempelkan sisi west dengan bidang. Kemudian kita akan putar-putar bagian belakang sini hingga bullseye mencapai level. Ya, kita akan mendapatkan untuk dipnya, untuk plunge-nya sebesar 4 derajat. Untuk plunge-nya sebesar 4 derajat. Baik, sini kita sudah memiliki struktur garis yang ketiga. Kita lihat di sini kita akan lakukan pengukuran plunge dan trennya. Untuk melakukan pengukuran tren sama seperti sebelumnya, kita akan menempelkan sisi kompas dengan struktur garis ini. Seperti ini. Kita lihat ini untuk kemiringannya ke arah sini, maka ininya mengarah ke sana. Oke. Pastikan bullseye mencapai level. Oke, sudah. Pastikan sejajar ya. Bisa kita lihat untuk trennya sebesar 260 derajat. Kita lihat. Kemudian untuk melakukan pengukuran plunge, kita akan menempelkan sisi west kompas dengan bidang seperti ini. Kemudian kita putar-putar hingga klinometer mencapai level. Klinometernya sudah mencapai level, kemudian bisa kita angkat dan kita lihat untuk plunge-nya sebesar 48 derajat. Setelah kita mendapatkan tren dan plunge yang sudah kita hitung, selanjutnya kita akan menuliskan tren dan plunge tersebut. Lalu bagaimana cara menuliskan tren dan plunge? Cara menuliskan tren dan plunge adalah plunge, tren. Pada struktur garis yang pertama, kita mendapatkan untuk trennya sebesar 90 derajat dan untuk plunge-nya sebesar 3 derajat. Maka kita akan menuliskan untuk struktur garis pertama 3 derajat, N 90 derajat E. Selanjutnya, untuk bidang yang kedua, kita mendapatkan tren sebesar 170 derajat dan plunge sebesar 4 derajat. Maka untuk struktur garis yang kedua, kita akan menuliskan 4 derajat, N 170 derajat E. Dan yang terakhir,
kita mendapatkan untuk ukurannya sebesar 260 derajat dan untuk flange-nya sebesar 48 derajat. Maka kita akan menuliskan 48 derajat, N 260 derajat E. Selanjutnya kita akan menghitung orientasi dari struktur garis pada bidang. Struktur garis pada bidang ini biasanya berupa slicken line. Slicken line atau gores garis adalah goresan pada permukaan sesar akibat adanya gerakan menggeser. Nah, untuk langkah-langkah pengukuran orientasi struktur garis pada bidang akan saya jelaskan pada video ini. Baik, sini kita akan melakukan pengukuran pada struktur garis pada bidang. Untuk struktur garis pada bidang ini, kita asumsikan ini sebagai slicken line. Kemudian sini ada garis-garisnya. Kita akan melakukan pengukuran pada struktur garis pada bidang ini. Maka pertama kita akan melakukan pengukuran strike. Melakukan pengukuran strike, kita lihat di sini sisi pada kompas kita akan tempelkan pada bidang seperti ini. Baik, sudah mencapai level bullseye-nya, kemudian kita tandai dengan pensil. Tidak lurus. Ya, ini dia strike-nya. Kemudian untuk tipnya sebesar 90 derajat dari strike seperti ini. Oke, pemanjangan garis supaya lebih jelas. Baik, jika sudah, kita bisa mengukur untuk strike-nya. Oke, strike-nya sebesar 91 derajat. Kemudian untuk dip-nya, tempelkan sisi west kompas dengan bidang, kemudian kita putar-putar kilometer hingga mencapai level. Kita angkat dan kita lihat untuk dip-nya sebesar 34 derajat. Oke, sudah jelas. Kemudian kita akan melakukan pengukuran sudut antara struktur garis pada bidang dengan dip, dengan strike. Kita akan lakukan pemanjangan garis strike dan kita akan membuat garis slicken line. Kita lakukan pemanjangan garisnya. Setelah kita lakukan pemanjangan, oke, kita ukur dengan menggunakan busur derajat. Kita lihat untuk strike ini, kita buat strike ini pada 0 derajat. Jadi kita hitung terhadap strike, bukan hitung terhadap struktur garis. Jadi seperti ini. Ya, sudah bisa. Kita lihat ini titik perpotongan ini strike dengan slicken line ini atau struktur garis ini merupakan titik pusatnya. Terus kita bisa ukur besar sudutnya. Iya, sudah diukur. Ini kurang panjang sepertinya. Saya akan lakukan pemanjangan lagi. Ya, sudah. Kemudian kita lakukan pengukuran. Kita mendapatkan untuk sudut ini sebesar 50 derajat. Sudut antara antara struktur garis ini dengan strike-nya sebesar 50 derajat. Dihitung dari sisi ya, bisa kita lihat ini dihitung dari sebelah utara. Baik, di sini kita sudah memiliki struktur garis pada bidang yang kedua. Kita lihat ini terdapat garis-garis. Garisnya yang ini. Kita akan lakukan pengukuran struktur garis
pada bidang ini. Oke. Untuk pertama kita akan lakukan pengukuran strike. Kita menempelkan sisi kompas pada bidang seperti ini. Bisa kita lihat untuk strike ya. Bullseye-nya harus mencapai level dulu. Ya, sudah. Lihat strike-nya sebesar 122 derajat. Oke, kita tandai dengan pensil. Sudah ditandai dengan pensil. Kita akan berkepanjangan dengan garis. Oke. Kemudian kita tambahkan untuk dipnya sebesar 90 derajat ke arah sana. Supaya lebih mudah bisa kita gunakan penggaris. Ya, sudah. Kita akan lakukan pengukuran pada dip. Baik. Kita pastikan klinometer mencapai level. Oke. Kita bisa lihat untuk dipnya sebesar 1 derajat. Baik. Selanjutnya kita melakukan pengukuran besar sudut antara struktur garis ini dengan strike. Langkah pertama kita akan melakukan pemanjangan garis ini. Ya, sudah. Kemudian kita ukur dengan menggunakan tusuk derajat. Kita akan mendapatkan hasilnya sebesar ya, sudah. derajat. Untuk sudut ini 13 derajat. Ini diukur terhadap, bisa kita lihat ini yang kita ukur adalah sisi selatan. Udah. Tadi kita sudah menghitung orientasi dan besar planche dari struktur garis pada bidang. Selanjutnya kita akan menuliskan bagaimana orientasi dan planche dari struktur garis pada bidang. Untuk penulisannya adalah orientasi bidang, kemudian diikuti oleh planche. Pada struktur garis pada bidang yang pertama, kita memiliki orientasi 91 derajat untuk strike-nya dan dipnya 34 derajat. Kemudian untuk planche-nya adalah 30 derajat. Maka kita akan menuliskannya sebagai N 90 derajat E, planche 30 derajat N. Kita akan menuliskan arah pengukuran planche kita di belakang sudut planche yang sudah kita tulis. Karena pada soal yang pertama kita mengukur planche dari arah utara, maka kita menuliskannya 30 derajat N. Kemudian untuk struktur garis pada bidang yang kedua, kita memiliki strike sebesar 122 derajat dan dip sebesar 1 derajat. Kemudian untuk planche-nya adalah 13 derajat. Maka kita akan menuliskannya sebagai N 122 derajat E dan planche-nya 13 derajat S. Karena kita menghitungnya dari arah selatan. Tadi kita sudah mengukur orientasi dari suatu bidang, kemudian orientasi dari struktur garis, dan orientasi dari struktur garis pada bidang. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.